بسم الله الرحمن الرحيم. Di grup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan menjelaskan dari materi seputar tentang keutamaan majelis ilmu, menghadirinya, dan dalam Al-Quranul Karim diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala asal pembahasan yang kita kaji ini. Itu diterangkan di surah Al-Mujadilah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qila lahum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Dan jika dikatakan kepada kalian berluas-luaslah dalam majelis, ya, dalam majelis ilmu. Artinya jika ada tempat yang kosong, dipersilakan temannya duduk di situ. Nah, fafsahu yafsahillahu lakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan kalian, meluaskan hati kalian, meluaskan kehidupan kalian, dan sebagian dari keluasan-keluasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tema yang kita kaji ini sengaja saya terangkan dari sela-sela pembahasan kitab yang kita kaji, karena sebagian dari kita kadang kurang dalam mengenal keutamaan majelis ilmu. Ya, padahal dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan banyak dari keutamaan majelis ilmu. Bisa puluhan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan hadis yang kita akan baca ini hadis yang panjang dari riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hanya mungkin hadis ini bisa kita terangkan beberapa kali pertemuan, ya. Terdapat padanya banyak dari faedah seputar tentang majelis ilmu dan juga perkara-perkara yang lainnya. Dilihat di pembahasan yang sudah dikirim di HP-nya. Diterangkan situ dari dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, yang saya tidak terangkan sini, ya. Sebelum terangkan dari riwayat. Yang jelasnya dari riwayat Al-Bukhari Muslim. Ada dalam riwayat Al-Bukhari, ada dalam riwayat Muslim. Ada sedikit perbedaan lafaz. Ya. Nah, dan lafaz yang kita bacain dari lafaz riwayat Imam Al-Bukhari. Di Imam Muslim juga ada yang mirip dengan ini, ya. Dan insyaallah taala tidak terlalu jauh beda dari lafaznya. Diterangkan dalam hadisnya, diterangkan situ dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, usahanya beliau berkata, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna lillahi ta'ala malaikatun yatufuna fit turuq. Nah, yattabi'una ahla dzikr. Qalu
atau faida wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadau halummu ila hajatikum. Nah, diterangkan di sini dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah itu ada para malaikat yang mana mereka senantiasa berkeliling-keliling, ya, di jalan-jalan dari jalan-jalan manusia, di mana mereka mencari dari orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebuah majelis. Dan jika mereka mendapatinya, maka mereka akan, jika mereka mendapati suatu kaum yang duduk di situ bermajelis, ya, di sini lafaz az-zikir ini, ya, itu luas mananya, ya, bukan hanya dia berzikir saja, dia baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi zikir itu luas. Kadang dia bermana juga bermana ilmu, bermana ilmu, ya. Dan para ulama kan dikatakan apa? Dikatakan ahlul dzikir. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir. Maksudnya orang yang ahlinya ilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Jadi di sini makna dzikir adalah majelis ilmu. Adalah majelis ilmu. Jadi mereka berkeliling-keliling, ya, mencari dari majelis-majelis ilmu. Dan jika mereka mendapati suatu kaum mereka bermajelis ilmu, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, azza wa jalla, maka mereka saling memanggil, ya, saling memanggil. Alummu ila hajatikum. Nah, kemarilah kalian kepada keperluan kalian, ya, karena mereka ada yang tugasnya seperti itu. Nah, kemudian mereka diterangkan di situ, ya, mereka menaungi, meliputi orang-orang yang bermajelis tersebut sampai mereka sampai ke langit dunia, ya. Mereka meliputinya dengan sayap-sayap mereka sampai mereka ke langit dunia, ya. Baik. Wa yahfunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunia. Maka mereka mengitari, meliputi orang-orang yang belajar di situ, yang mempelajari ilmu agama, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ke langit dunia. Sampai ke langit dunia. Saking banyaknya mereka, berlapis-lapisnya sampai ke langit dunia. Baik. Jadi di sini diterangkan kepada kita di antara dari faedah pokok dari keutamaan majelis ilmu, dia merupakan majelis yang dihadiri oleh para malaikat, yang dihadiri oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di antara tugas para malaikat ada yang tugasnya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari majelis ilmu yang ada di muka bumi. Mencari majelis ilmu yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau mereka mendapati majelis ilmu, mereka turun, berkumpul di situ, ya, untuk menaungi orang-orang yang belajar agama, ya, mengitari mereka. Hanya kadang dari keutamaan ini jarang diketahui oleh kebanyakan manusia, ya. Andai kata mereka sadar dia merupakan majelis yang turun padanya para malaikat, maka mereka akan berlomba-lomba untuk menghadiri majelis ilmu tersebut. Yang di antara hadis-hadis yang pokok yang menjelaskan tentang keutamaan majelis ilmu, ya, tentang keutamaan majelis ilmu. Dan diterangkan di hadis yang lain dalam riwayat Imam Muslim yang sering kita dengarkan itu kan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun
fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fi bainahum, dan mereka saling mempelajari di antara mereka. Ada ayat yang dibaca, ya, kemudian saling dipelajari di antara mereka. Kecuali kata Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka apa? As-sakinah, ketenangan. Diberikan ketenangan dalam kehidupannya, dalam majelis, dan berpengaruh dengan kehidupan seorang. Ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh rahmat Allah. Nanti kita akan baca hadis ini, diterangkan situ dari rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka. Wa haffathumul malaika, dan mereka diitari oleh para malaikat. Ya, tadi diterangkannya di hadis sampai malaikat tersebut, ya, berlapis-lapis sampai ke langit dunia, sampai ke langit dunia. Nah, wa dzakarahumullahu fi man inda, dan yang paling agungnya dari keutamaan yang keempat, yang hadir di majelis tersebut disebut-sebut oleh Allah di sisi para malaikatnya, dibanggakan oleh Allah di sisi para malaikat. Ini yang harusnya kita bersyukur kepada Allah tatkala kita dimudahkan untuk bermajelis ilmu. Ya. Dan hadis yang telah kita bacakan tadi itu dari hadis Abu Hurairah juga, ya, dari riwayat Muslim, itu berlaku majelis ilmu yang ada di masjid dan juga berlaku dari majelis ilmu yang ada di selain masjid. Apakah dia di tempat-tempat pembelajaran agama, itu juga turun padanya para malaikat. Dan hadis yang telah kita bacakan ini lafaznya sini umum. Ini kan tidak diterangkan mereka belajar di mana, kan? Mereka berzikir di mana? Ya. Menunjukkan dari keumuman dari hal tersebut. Ya. Apakah di masjid? Dan itu yang memang asalnya seperti itu, ya. Seorang kalau belajar kan di masjid. Tapi kadang juga ada pembelajaran agama di selain masjid, di madrasah misalnya, atau di rumah-rumah yang difokuskan di situ dari pembelajaran ilmu. Ya. Itu diharapkan padanya turun para malaikat. Nah, tatkala mereka memang niatnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu dari faedah pokok potongan hadis yang kita akan terangkan ini, ya. Yang telah kita bacakan tadi itu juga. Dan hadis ini saya bilang tadi adalah hadis yang panjang. Ya, adalah hadis yang panjang. Yang menjelaskan tentang keutamaan majelis ilmu. Hanya di majelis pertemuan yang pertama ini, dari penjelasan tentang keutamaan majelis ilmu, kita baca dari sebagian lafaz hadis yang telah kita terangkan tadi itu, dan kita akan keluarkan dari faedah-faedahnya. Semoga bisa mencukupi dari pembahasan yang berkaitan dengan majelis ilmu dan juga dari hal-hal yang lain. Baik. Yang tadi kan sudah diterangkan, ya, dari keutamaan majelis ilmu itu, dia merupakan majelis yang turun padanya para malaikat. Kalau kita gabungkan dengan hadis yang tadi itu sebelumnya, yang kita bacakan tadi juga di hadis yang kedua riwayat Imam Muslim, itu ada 4 keutamaan. Ya. Jadi selain turun padanya ketenangan, kemudian diliputi oleh rahmat Allah, dilindungi oleh para malaikat. Nah, dan yang hadir di situ disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikatnya. Ya, itu kebanggaan, ya, bagi orang yang bermajelis ilmu. Ya, kadang dia tidak dikenal di dunia, tapi di langit dia dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang yang kita lihat kadang di dunia berusaha untuk mencari dia terkenal, berusaha dengan semampunya. Tapi kadang dia tidak dikenal oleh Allah, oleh para malaikat. Jarang disebut namanya, atau mungkin tidak pernah disebut namanya. Tapi kalau dia bermajelis ilmu setiap hari misalnya, ada pengajian dihadiri, itu disebut oleh Allah setiap hari juga di sisi para malaikat. Ya, nama-nama yang hadir di situ, ya, nama-nama yang hadir di majelis tersebut. Ya. Ini dari kebanggaan yang harusnya kita bersyukur kepada Allah, dimudahkan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Jadi diterangkan tadi di awal dari hadis, kita masuk dari faedah tambahan dari hadis ini, diterangkan dari innalillahi ta'ala. Di sini ada penjelasan nama Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah itu artinya yang disembah atau yang diibadahi oleh seluruh makhluk. Ya, oleh seluruh makhluk. Itu arti nama Allah. Makna nama Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang disembah atau yang diibadahi oleh seluruh makhluk. Itu yang diterangkan oleh Ibnu Abbas dan selainnya. Kemudian diterangkan dari faedah ayat ini juga atau hadis ini juga diterangkan kepada kita penjelasan dari sifat Allah Ta'ala ya. Dan Allah itu dari nama yang paling terkenal, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang paling dikenal. Sampai orang-orang kafir saja juga mengenal nama Allah Subhanahu wa taala ya. Daripadanya ada penetapan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi sudah diterangkan dari maknanya adalah yang maha disembah atau yang diibadahi oleh seluruh makhluknya. Baik. Ya, kemudian dari hadis ini juga diterangkan kepada kita dari penjelasan sifat Allah, yaitu Allah disifatkan sifat ketinggian ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Penetapan sifat ketinggian untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan tadi innalillahi ta'ala ya. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala, ini kan penjelasan sifat ketinggian untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya dari perkara yang dimaklumi ya, dari ketinggian Allah Subhanahu wa taala, dari hal yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, dalam hadis-hadis Nabi ya. Dalam hadis Nabi itu ada dari ucapan beliau, dari perbuatan beliau, dari takrir beliau ya. Nah, itu diterangkan semua dalam hadis-hadis. Dan disepakati oleh para ulama, oleh fitrah, dari fitrah manusia juga seperti itu. Mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Nah, dari akal yang sehat juga seperti itu. Ya. Misalnya kita baca ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim, di antaranya ayat yang menjelaskan tentang ketinggian Allah. Itulah ayat yang sering kita baca di hari Jumat misalnya kan, ketika imam di salat Jumat, di surah yang pertama, di rakaat pertama mereka baca surah apa? Al-A'la kan? Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Ya, dikatakan di situ sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Itu di antara ayat ya, banyak lagi ayat-ayat yang lain kalau mau dibaca. Ada juga di juz 29 di surah Al-Mulk, a'amintum man fis sama. Ya, apakah kalian merasa aman terhadap yang ada di atas langit? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan juga di ayat yang lain, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih tinggi di atas arsy-Nya. Ya, dari hadis Nabi SAW banyak sekali diterangkan dalam hadis tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alla ta'manuni wa ana amintum man fis sama." Ya, tidakkah kalian percaya kepadaku? Karena aku ini dari orang yang dipercayai oleh siapa yang berada di atas langit. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di hadis tentang kisah Haji Wada, boleh langsung mempraktekkan dengan perbuatan beliau. Ya, ketika beliau telah berkata kepada para sahabat, apakah telah aku sampaikan kepada kalian seluruh perkara agama? Kata sahabat, iyalah wahai Rasulullah. Maka beliau menunjuk ke langit dan bersaksi, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, saksikanlah. Baik. Kemudian dari takrir beliau juga, takrir dari persetujuan beliau ketika beliau ingin bebaskan budak perempuan itu kan, yang sering kita dengarkan hadisnya. Nabi uji dia dengan dua pertanyaan. Yang pertama, aina Allah? Di mana Allah? Kata budak ini, fis sama, di langit. Dan yang kedua,
"Man ana?" kata Nabi. "Siapa saya?" Kata budak itu, "Anta Rasulullah." Engkau adalah Rasulullah. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihtikha fa innaha mu'minah." Bebaskanlah dia karena dia dari seorang perempuan yang beriman. Itu dari takrir beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, kemudian dari hal itu juga dipahami dari kesepakatan para ulama, tidak ada dari silang pendapat di antara mereka yang ada yang berkata bahwasanya Allah itu bukan di atas langit. Dari hal yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Sama juga fitrah manusia seperti itu. Nah, anak-anak kan kalau ditanya di mana Allah, maka mereka menjawab pasti di atas. Tunjuk ke atas, walaupun mereka tidak diajari. Mereka tidak diajari. Ya. Sampai Fir'aun saja tahu itu Allah di atas langit. Ya, Fir'aun ya. Karena Nabi Musa alaihissalam itu mendakwakan akidah beliau kepada Fir'aun ini. Itulah diterangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ketika dia perintah menteri pembangunannya yang bernama siapa? Haman. Ya. Haman ya. Dia katakan apa? Ya Haman ibn li Sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziban. Ya. Wahai Haman, bangunkan aku sebuah istana, sebuah bangunan yang tinggi begitu. Nah, supaya saya lihat Tuhannya Musa alaihissalam. Tuhannya Musa alaihissalam. Jadi dia tahu Allah di langit, tapi dia ingin melihatnya begitu. Lewat apa? Bangunan. Ya. Itu diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim tentang akidah tersebut. Ya. Dan dimaklumi Fir'aun itu dan bala tentaranya mereka ingkar, tapi hati mereka yakin pada ajaran Nabi Musa alaihissalam. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka ingkar dengannya. Ya. Wastaiqanatha anfusuhum, tapi kata Allah, jiwa-jiwa mereka yakin. Hanya mereka mengingkarinya karena kezaliman dan rasa tinggi di muka bumi. Nah, jadi dari hal-hal yang telah kita maklum ya, penetapan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dari hadis ini juga diterangkan kepada kita penetapan adanya malaikat. Ya, anna lillahi ta'ala malaikatun. Ya. Penetapan adanya para malaikat, dan segala dari hal yang sudah kita maklumi dari rukun iman tentang iman kepada para malaikat. Iman kepada para malaikat. Ya, dan para malaikat dimaklumi mereka dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dicipta dari cahaya. Dari apa? Dari cahaya. Dan mereka ini dari makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa taat pada perintah Allah, pada apa yang mereka diperintah dengannya, dan mereka tidak pernah capek dalam beribadah. Nah, mereka tidak makan dan juga mereka tidak minum. Nah, itu dari sifat para malaikat. Dan mereka tidak menikah. Ya, beda dengan manusia kan? Manusia itu makan, minum, menikah. Ya. Mereka istirahat kalau manusia, tapi kalau para malaikat mereka tidak ada istirahatnya, tidak ada capeknya. Senantiasa berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Ya. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, kata Allah. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam, tidak pernah merasa apa? Capek. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat pada apa yang diperintah oleh Allah, dan mereka senantiasa melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Ini dari sebagian yang dari para malaikat. Ya. Dan para malaikat dari hadis yang telah kita bacakan tadi itu diterangkan juga di situ dari iman kita kepada para malaikat, bahwasanya para malaikat punya tugas-tugas,
Di antara tugasnya diterangkan tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini yatufuna fit turuq. Ya. Mereka itu berkeliling di jalan-jalan mencari majelis-majelis ilmu. Mencari majelis-majelis ilmu. Ya. Jika mereka di situ dapati majelis ilmu, mereka saling memanggil satu dengan yang lainnya. Sebagian yang lain memanggil sebagian yang lainnya. Ayo, ya, kita bermajelis ilmu. Ya, ini para malaikat ya. Nah, karena mereka ini dari makhluk yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ya, para malaikat itu kan punya tugas-tugas yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Nah, di antara ini ada malaikat yang para malaikat tugasnya seperti ini. Mencari majelis ilmu dan menaungi orang-orang yang belajar di situ. Di masjid-masjid Allah atau di tempat-tempat yang lainnya yang padanya diajarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi padanya ada penjelasan dari iman kepada para malaikat. Baik. Dan malaikat itu diterangkan dari sifat-sifatnya ya. Tadi sudah kita singgung sifat dari secara maknawinya. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah, senantiasa taat ya. Dan juga mereka tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak juga capek dalam beribadah. Itu dari sifat-sifat maknawi yang ada pada para malaikat. Nah, kemudian juga diterangkan juga ada yang kedua di antara sifat mereka, ada yang dikatakan sifat fisik mereka. Ini iman kepada para malaikat ya, menetapkan adanya para malaikat ya. Di antara menetapkan kita tetapkan sifat mereka. Ada sifat ma'nawi dan yang kedua ada sifat apa? Sifat fisik. Sifat fisiknya bagaimana malaikat itu? Ya, tadi kan sudah diterangkan di hadis. Mereka itu menaungi, mengitari orang-orang yang berzikir kepada Allah di masjid ya, yang mempelajari ilmu agama dengan apa? Dengan sayap-sayap mereka. Jadi mereka punya sayap. Mereka punya apa? Sayap. Bahkan diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim di surah Fatir. Ya. Alhamdulillahi ja'ilil malaikata uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Segala puji hanya bagi Allah yang menjadikan para malaikat itu punya sayap-sayap. Kadang sayapnya dua-dua, kadang tiga-tiga, kadang empat-empat. Yang jelas mereka punya apa? Punya sayap. Nah, di antara dari fungsi sayap itu diterangkan tadi dalam hadis. Mereka menaungi orang-orang yang mempelajari ilmu agama Allah sampai ke langit. Iya, saking semangatnya mereka untuk menaungi orang-orang yang belajar. Mereka berlapis-lapis sampai ke langit dunia, sampai ke langit dunia. Ya, baik. Makin dari penjelasannya dari iman kita kepada para malaikat. Ya, kemudian diantara juga dari faedah hadis ini juga diterangkan tadi dari iman kepada para malaikat, kita imani dari tugas-tugas mereka. Imani akan tugas-tugas mereka dan tadi kan diterangkan ada diantara tugasnya itu mencari majelis-majelis ilmu, mencari majelis-majelis ilmu di muka bumi. Dipaham ya? Nah, baik. Kemudian dari hadis ini juga diterangkan kepada kita dari faedah hadis bahwasanya para malaikat itu mereka tidak tahu perkara yang gaib. Mereka tidak tahu perkara yang gaib. Ya, perhatikan tadi kan sudah kita baca hadisnya. Mereka mencari-cari. Andai kata mereka tahu perkara gaib, mereka langsung turun. Ya, tidak usah dicari-cari kan majelis ilmu. Ya. Nah, ketika mereka dapati ada majelis ilmu di situ, maka mereka apa? Saling memanggil. Apa artinya saling memanggil itu? Artinya kan mereka tidak tahu sebelumnya, tapi dipanggil oleh malaikat yang lain. Ayo kemari kepada hajat kalian, keperluan kalian. Ya. Jadi mereka setelah diberitahu baru mereka datang. Ada majelis ilmu di situ. Jadi para malaikat mereka tidak tahu perkara yang gaib. Sama dengan manusia juga seperti itu. Jin juga seperti itu. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu
man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali hanyalah Allah. Ya, termasuk para malaikat yang tinggal di langit. Mereka juga tidak tahu perkara yang gaib. Mereka juga tidak tahu perkara yang gaib. Karena mereka nanti sudah dikabari ada majelis ilmu di situ, baru mereka apa? Datang. Ya, berkumpul di majelis ilmu. Baik. Itu di antara faedah hadis juga diterangkan dari faedah yang bisa diterangkan dalam hadis yang telah kita bacakan tadi itu juga. Baik. Kemudian dari hadis tadi juga diterangkan kepada kita ya dari sifat fisik para malaikat kan? Karena mereka di situ diterangkan menaungi dari orang-orang yang belajar, yang berzikir, mengingat Allah dengan sayap-sayap mereka, dengan sayap-sayap mereka. Ini sifat fisik. Dan malaikat Jibril itu malaikat yang paling besar. Ya. Itu diterangkan dalam hadis Nabi SAW melihat malaikat Jibril 2 kali. Yang pertama di Gua Hira dan yang kedua ketika Mi'raj ke langit. Ya. Beliau lihat dengan bentuk aslinya. Itu 600 sayap. Punya 600 sayap. Ini malaikat Jibril alaihissalam. Nah, diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Kata Allah, dan sungguh dia telah melihat malaikat Jibril itu di kali yang lainnya. Itulah tadi ketika Mi'raj ke langit. Di sisi Sidratul Muntaha. Di sisi Sidratul Muntaha. Itu kali yang kedua diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau melihat malaikat Jibril dengan wujud yang aslinya. Punya 600 sayap. Punya 600 sayap. Nah, jadi dari sebagian faedah-faedah hadis yang bisa diterangkan dari sebagian potongan hadis tentang keutamaan majelis ilmu, dan nanti insyaallah taala berikutnya nanti kita akan baca lagi dari lanjutan hadis ini insyaallah taala di pekan depan ya. Jadi kita fokuskan dulu pembahasan tentang masalah ini ya. Karena saya lihat kita ini kadang kurang mengetahui keutamaan majelis ilmu. Ya. Jadi kadang hadirnya itu kadang kalau ada waktu saja. Kalau ada apa? Waktu. Bukan dibuatkan semacam waktu yang tetap. Ya. Itu berbeda dengan para sahabat ya di masa dahulu kala. Mereka itu kalau ada majelis ilmu mereka menghadirinya berbondong-bondong untuk menghadiri majelis ilmu. Baik, saya kira dari pembahasan itu cukup insyaallah taala. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Ada yang ditanyakan dari pelajaran kita tutup. Sebelum kita tutup. Baik, silakan. Sorry. Baik, masalah majelis ilmu yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang ya. Dari al-bidah itu bukan dikatakan majelis zikir. Bukan dikatakan majelis ilmu. Dan tidak akan turun di majelis itu para malaikat. Tidak akan turun padanya para malaikat. Karena kan tadi kan sudah dibacakan hadisnya ya. Mereka mencari apa? Ahlul zikir. Orang-orang yang dikatakan berilmu. Sementara kita mengalami dari majelis orang-orang yang menyimpang dari al-bid'ah, itu bukan ilmu yang dibahas, tapi apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu ya. Dan Nabi kan sudah diterangkan tadi, sudah kita bacakan juga hadisnya. Ya, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Maka ini dari hal yang harusnya kita bedakan ya. Nah, jadi tidak semua majelis ilmu yang tampaknya di situ ilmu turun para malaikat. Dipahami ya? Ingat tadi di situ hanyalah yang dikatakan majelis zikir. Dan zikir itu dia nama lain dari ilmu. Ya, zikir adalah nama lain dari ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang mengetahui zikir, mengetahui ilmu jika kalian tidak mengetahui. Ya, jika kalian tidak mengetahui. Jadi kita simpulkan dari hadis yang telah kita bacakan ini satu dulu ya, di antara keutamaan majelis ilmu ya, itu majelis yang hadir padanya para malaikat.
Tadi kalau kita gabungkan dengan hadis yang kedua yang sudah kita bacakan sepintas tadi itu, di situ ada 3 keutamaan yang lain lagi, yaitu adanya ketenangan, kemudian rahmat Allah menaungi mereka, meliputi mereka, dan nama-nama yang hadir di situ disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikatnya. Di sisi para malaikatnya. Baik. Ayo silakan. Ya, itu kan tadi paham ya kalimat majelis. Ya, majelis itu kan ada orang yang berkumpul, begitu kan? Ya. Jadi kalau misalnya dia baca Al-Qur'an, di situ ada keutamaan yang lain. Karena diterangkan di hadis jika seorang membaca Al-Qur'an di salatnya itu akan turun juga para malaikat. Mereka mendekati dari orang itu dan mendekatkan mulutnya ke mulutnya begitu. Nah, di situ juga diterangkan dari faedah ya. Seorang ketika dia baca Al-Qur'an hendaknya dia apa? Dia harumkan dari bau mulutnya. Karena malaikat itu mendekat ke dia begitu, sampai menempelkan mulutnya begitu. Ya, ke mulut orang yang membaca Al-Qur'an. Tapi ini kan tidak kita lihat ya. Tidak kita lihat. Itu dari perkara gaib. Kita dikabarkan dari hadis, maka kita meyakininya. Jadi kalau tadi dia hanya sendiri, ya di situ mungkin masuk, tapi mana hadis yang telah kita bacakan tadi itu arahnya kepada majelis ilmu. Karena yang dikatakan kaum itu kan perkumpulan banyak orang. Itu kan dikatakan apa? Kaum. Ya. Ada mereka berkumpul di situ. Dan tadi sudah kita bacakan hadis yang lain kan? Majtama'a ya, qaumun ya fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul. Jadi dikatakan berkumpul. Ya, berkumpul itu kan banyak orang pasti. Tidak mungkin satu orang dikatakan berkumpul. Ya, pasti ada beberapa orang mereka berkumpul di tempat dari pengajian ilmu agama. Nah. Saya di belakang dada. Oh, kemarin ada yang bertanya itu di akhwat ya. Saya salah paham dari pertanyaannya itu. Di situ maksudnya 2 atau 3 jam sebelum tidur. Maksudnya dia salat dulu, witir. Ada jeda yang lain mungkin dia kerja apa begitu. 2 jam, 3 jam baru apa? Tidur. Itu tidak ada masalah ya. Itu juga dikatakan an utira qabla al-anam. Ya. Dia witir sebelum apa? Tidur. Hanya saya salah paham kemarin. Saya kira 2 jam di salat atau 3 jam. Itu masya Allah bisa 1 juz dia baca nanti atau 2 juz. Nah, tapi tadi bukan seperti itu ya maksudnya. Dia witir mungkin setelah Isya, gitu kan? Mungkin tidurnya kan jam 10 atau jam 11, itu tidak ada masalah. Itu juga dikatakan apa? Witir sebelum tidur, karena waktu witir itu kan sudah diterangkan, maklum ya. Dia antara Isya sampai terbitnya apa? Fajar subuh. Baik. Ya, silakan. Baik, bagus pertanyaannya ya. Masih berkaitan dengan materi. Ini banyak juga kita kan alami. Jadi dia tidak hadir di majelis offline kalau begini ya, live langsung tatap muka. Dia hadir di alam maya sana misalnya, dunia maya. Mungkin di mana tempatnya begitu, ya. Dia hadir lewat majelis online. Apakah turun juga malaikat di situ? Ya. Tadi kan yang kita bicarakan ini kan masalah majelis yang berkumpul di situ apa? Manusia. Ya. Ada dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di rumah misalnya dia kayak tadi dia hadir lewat online tapi dia live begitu, dia saksikan atau dia mendengarkan langsung,
itu diharapkan juga ya, diharapkan ya, turun juga padanya para malaikat. Tapi tentunya tidak sebanyak dengan malaikat yang turun di mana? Di majelis yang langsung berkumpul di situ suatu kaum. Ya, jadi tadi diharapkan dia turun padanya para malaikat dari malaikat rahmat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ingat ya, sepanjang dia memang saksikan siaran langsung, bukan siaran tunda ya. Itu lain lagi nanti masalahnya. Baik. Sudah, ada lagi? Kita akhir majelisnya. Sekarang itu dulu ya, sudah tidak ada lagi pembahasan, kita akhiri. Nah, kita akhir dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.